Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? I hope you are fine. So, welcome back to our first material in English language cross interest. Ini materi pertama kita dalam pembelajaran bahasa Inggris lintas minat. Bersama saya, my name is Agni Septian. Mungkin kalian sudah tahu ya. You can call me Bapak Agni or sure. After you, terserah kalian ya. Oke, langsung saja. Supaya tidak menghabiskan waktu, we are going to learn about would you fill out this form, please? Ini chapter pertama kita ya. Akankah kamu mengisi formulir ini? Please. Di sini ada kata please ya, berarti sebuah permohonan. Barangkali sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai formulir or form. Mungkin kalian ada yang sudah tahu ya. Kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas. Dan untuk mengingatkan yang sudah tahu. The first, kita akan bahas what is form. Apa sih formulir itu? A form is a document printed or electronic with space in which we can write or enter data. Formulir adalah sebuah dokumen atau file, bisa berupa printed or electronic. Printed di sini maksudnya dicetak, or electronic yang tidak dicetak atau yang ada di komputer. With space, itu sebuah ruang yang bisa digunakan untuk menulis atau memasukkan data. We can write or enter data. Di sini write di sini masuk ke printed ya, yaitu sebuah yang menulis dalam cetakan. Dan di sini ada enter data. Enter data biasanya memasukkan data di komputer, ya masuknya elektronik. Kemudian ada beberapa tipe dalam formulir, such as purchase form, order form, withdrawal slip, deposit slip, reservation form, medical form, and others. Masih banyak lagi bentuk-bentuk dari formulir. Mungkin ada hanya beberapa yang akan dibahas di sini bentuk formulirnya. Oke, sebelum ke bentuk formulirnya, kita bahas tentang vocabulary dalam formulir, yaitu kosakata. Kosakata di sini yang barangkali bakal keluar dalam sebuah formulir. Oke, the first, kita akan membahas tentang nama. Nanti akan ada beberapa question tentang nama. Mungkin bentuknya beda-beda ya, namun kita akan membahas tentang secara garis besarnya saja. Yang pertama yaitu for name, yaitu for you, your first name. Nama depan kalian, nama pertama kalian. Maka apabila ada yang tulisan for name, maka kalian tulis dengan nama pertama kalian. Oke, last name or surname. Di luar negeri kita menyebutnya your family name atau nama keluarga kalian. Tapi kalau di kita disebut dengan nama belakang, cukup dengan nama belakang kalian. Jadi tidak sulit ya apabila ada pertanyaan tentang last name, itu nama belakang kalian. Oke, next, current address, yaitu alamat kalian sekarang. Where do you live now? Di mana kalian tinggal sekarang? Maka kalian harus mengisi alamat yang sekarang kalian tinggal. Kalau previous address, the address you live in the past. Harusnya ini salah ya. Jadi, previous address itu tempat kalian sebelumnya. Sebelum kalian tinggal sekarang. Apabila kalian benar-benar orang pindahan. Kalau kalian bukan orang pindahan, maka kalian tidak perlu mengisi previous address. Kalian cukup mengisi current address. Okay, you understand? Oke, next. Apabila kalian mengerti, kita lanjut saja ke occupation, yaitu pekerjaan kalian. Sekarang kalian bekerja di mana? Ini berguna formulir untuk kalian sudah bekerja ya. Kalau kalian masih siswa, jarang menggunakan formulir ini.
Namun kalian bisa saja menggunakan sebuah formulir. Kalau menanyakan occupation, sebutkan saja siswa atau mahasiswa kalau nanti kalian sudah kuliah. Oke, next. Spouse name, yaitu menanyakan tentang nama pasangan kalian. Kalau kalian perempuan berarti pasangan kalian laki-laki ya. Kalau laki-laki pasangan kalian perempuan. Perempuan menanyakan husband name. Kalau laki-laki wife's name. Ini bagi kalian yang sudah punya pasangan ya. Kalau bagi kalian yang belum punya pasangan, oke, no problems. Tidak diisi juga ya. NI number, your national insurance number. Ini nomor insuransi kalian ya. Mungkin kalian kalau sudah punya pekerjaan, mungkin kalian bisa merekomendasikan untuk mempunyai nomor insuransi. Mungkin ada beberapa kalian juga yang sudah mempunyai nomor insuransi ya. Seperti BPJS. Kalau di kita ya. Home telephone or contact number. Ini sudah gak zaman ya sekarang telepon rumah, tapi namun masih ada yang menggunakan. Nah, apabila masih ada yang menggunakan telepon rumah, boleh dimasukkan di formulir ini. Kemudian mobile number. Nah, ini baru nomor kalian. Ini yang sering digunakan, nomor yang sering digunakan sekarang karena paling umum ya mobile number itu. Semua orang hampir semua orang punya. Alternative contact number. Barangkali ada kontak yang bisa dihubungi dari keluarga, kerabat, atau teman selain nomor handphone kalian ya. Oke, di sini ada signature. Signature di sini yaitu tanda tangan ya. Nanti di sebuah formulir pasti ada yang dinamakan tanda tangan or signature. Kalian tinggal masukkan saja untuk kesepakatan dimulai. And next, marital status. Di sini menanyakan tentang status kalian, apakah sudah menikah atau belum. Status kalian apakah masih belum kawin atau sudah kawin. Kalau KTP ya. And next, block capitals. Ini sebuah information ya, bahwa apabila ada block capitals, berarti tulisan yang harus kalian tulis harus berbentuk kapital semua. Kalian tahu tentang kapital ya? Huruf besar semua. You understand? Okay, next. DBO, yaitu dates of birth. Tentu kalian harus memasukkan, biasanya lokasi juga harus dimasukkan ya. Tempat tanggal lahir. Di mana kalian dilahirkan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Okay, next. Convictions. Ini jarang ada dalam sebuah formulir ya, hanya formulir tertentu. Biasanya bank juga sih jarang. Cuman apabila kalian menemukan tentang convictions, ini kalian supaya tahu saja ya. Ini tentang hukuman atau pidana kalian. Apakah status kalian pernah dihukum, pernah berbuat jahat atau tidak, pernah dipenjara atau tidak ya. Oke, next. Next of kin. Ini your nearest or closest relatives. Relatives ya. Sahabat terdekat kalian boleh dimasukkan. Boleh dimasukkan nama atau bahkan nomor teleponnya boleh. Untuk memasukkan data di sini. Untuk memastikan si perusahaan ya, kita sebutnya perusahaan, untuk mengetahui kerabat terdekat kalian apabila terjadi masalah dengan kalian. Oke, N or A. Oke, ini kita lewat saja. Title.
Ini juga lewat saja ya. Ini beberapa kode yang dari perusahaannya. Mungkin kalian ingin seperti deposit atau reservation, nanti akan ada kode untuk di title ini. Oke, next ke gender. Gender kalian apa? Male or female? Laki-laki atau perempuan? Ini sangat mudah ya. Jangan petukar ya. Male itu untuk laki-laki, female untuk perempuan. Oke, next. Nah, full four names. Ini baru nama lengkap kalian ya. Jangan ada yang kelewat. Dan biasanya huruf kapital semua kalau diisi sebuah nama. Office use only. Ini tidak harusnya sebuah customer tidak harus mengisi ini ya. Biasanya oleh pegawainya ya diisinya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai formulir, yaitu purchase form atau formulir pembelian. Barangkali kalian sudah mengetahui tentang formulir ini. Mungkin jarang ya di kita menggunakan purchase order, namun kalian harus mengetahui ya beberapa vocabulary yang ada di dalam formulir ini. Ya, kita lihat di formulir ini ada company name, yaitu nama perusahaannya apa, biasanya tertera di sini nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan ya. Alamat perusahaan yang lengkap, kemudian ada nomor handphonenya. Kemudian ini Anda yang mengisi ya, untuk dengan siapa, name, company perusahaan, address, alamat, city, state, zip, kemudian nomor telepon. Nah, ini shift tuh dikirim ke kemana? Sebutkan nama yang akan dikirim, kemudian perusahaannya, alamat, dan sebagainya, telepon. Kemudian data, requested by, FOB, point, and terms, keterangan, quantity. Di sini sebutkan quantity berapa jumlah barang yang mau dikirim, kemudian deskripsi, penjelasannya, unit price, harga, kemudian total. Kemudian subtotal, tax, shipping, and total keseluruhan. Simple ya untuk formulir pembelian, cuma segini saja. Tidak ada yang ribet. Signature juga tidak ada di sini, cukup biasanya cap ya di sini. Atau stempel ya. Oke, next. Kita ke withdrawal slip, yaitu sebuah formulir withdrawal ya. Simple sekali. Cuman ada kata branch, account name, account now, amount in words, transaction, date, currency. Nah, baru ada signature. Branch yaitu perusahaan kalian, account name. Account name biasanya dengan nama lengkap kalian ya. Kemudian account no yaitu kode kalian. Biasanya kalian sudah mempunyai nomor untuk sebuah pengisian formulir seperti ini ya. Kemudian ada amount, jumlah. Ini berupa nomor ya. Jumlah uang biasanya. Jumlah uang dengan nomor. Kemudian ada jumlah uang dengan kata-kata. Kalau di sini biasanya Rp 0, misalnya 1 juta Rp 0,000,000. Kemudian di sini jelaskan, kalau di kita ya, 1 juta rupiah.
Oke, the amount in words. Transaction itu seperti keterangan kalian, buat apa sih ini? Transaksi ini itu untuk lebih penjelasan lagi dalam transaksi. Kemudian dates, ini bukan tanggal-tanggal lahir kalian ya, tapi dates kalian waktu mengisi formulir ini ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Tahun kapan kalian mengisi data ini. Currency yaitu money-nya berupa apa? Rupiah, dollars, yen, barangkali apa lagi? Kemudian di sini ada authorized signature yaitu tanda tangan kalian ya. Oke, you understand? Kita next saja ke contoh selanjutnya yaitu tentang deposit slip. Nah, ini banyak rupanya ya. Tiap negara bahkan tiap daerah bisa berbeda-beda atau bahkan tiap perusahaan, tiap banknya pasti beda. Kita ambil contoh saja yang simple ya, tidak usah ribet. Saya mencari Indonesia hanya ada bank-bank tertentu saja yaitu kita sebutkan saja Bank Rakyat Indonesia BRI. Contoh di Google-nya ya. Namun kita ambil dari luar negeri biar lebih mengetahui ya. Kalau di kita pasti ada Indonesia jadi pasti sudah tahu atau mudah mengisinya dan kalian juga paham. Maka kita mengisi deposit slip dari luar negeri. Oke, kita bisa lihat tentang cek. Cek itu adalah sebuah bukti ya, bukti dalam sebuah transaksi. Kalau sebuah transaksi atau misalnya contoh pembelian, cek itu untuk jadi sebuah bukti. Tentu di dalam sebuah cek ada yang dinamakan title atau biasanya ada nama perusahaannya ya. Kemudian ada tempat perusahaannya, kemudian ada nomor kontaknya si sebuah perusahaan itu. Kemudian ada paid to the order of pembayaran itu untuk apa? Penjelasan deskripsi, kemudian currency pakai dolar kah atau rupiah kah atau yen? Kemudian sebutkan nominal jumlah pembayaran tersebut. Kemudian signature, tanda tangan kalian dan biasanya tanda tangan si perusahaan tersebut. Oke, baru ke deposit slip yaitu formulir deposit yaitu tentu menanyakan nama kalian. Kemudian date di sini tanggal pengisian kalian ya, bukan date of birth. Pengisian data ini. Kemudian currency tetap seperti sama saja. Penggunaan dolar atau rupiah. Kemudian nominal, total, dan net deposit. Dan biasanya juga kalau di kita di Indonesia ada yang ada tanda tangannya ya, signature. Kalau di luar negeri tidak usah, biasanya pakai cap atau stempel. Oke, next. Reservation form. Nah, ini buat kalian yang suka booking-booking, boleh restoran atau ruangan atau audit, biasanya buat gedung, pernikahan, atau biasanya paling umum restoran ya. Restoran yang sering di booking itu karena ada makanannya. Karena sekaligus tempat sekaligus makanan. Oke, apa saja sih yang ada pada reservation form? Tentu kalian harus mengisi data mengenai nama. Kemudian biasanya sekarang zaman udah canggih ya. Gmail tentu dimasukkan email, electronic mail. Kemudian nomor handphone. Kemudian of case yaitu tamu.
kira-kira berapa tamu yang akan hadir. Kemudian di sini ada tanggal. Kalian di booking mau untuk tanggal berapa? Kemudian bulan berapa, tahun berapa, hari apa, dan mau jam berapa. Biasanya untuk membuat reservation form itu seminggu sebelum acara dimulai ya. Kalian harus booking seminggu sebelum acara dimulai. Oke, secara umumnya tidak jauh lebih seperti ini ya untuk formulir reservation. Simpel sekali ya. Oke, next. Nah, ini electronic form. Ini sebuah formulir modern ya masuknya yang sering digunakan oleh kita di handphone juga bisa atau bahkan di laptop yang menggunakan elektronik secara online ya. Tentu online ini harus menggunakan jaringan. Bentuknya seperti apa sih formulir elektronik? Tentu kita sering menjumpai, namun kita jarang mengetahuinya. Seperti kita daftar ke Facebook, daftar ke Gmail, atau login Google, dan sebagainya. Itu masuknya ke electronic form, yaitu kalian mengisi formulir. Tentu ada beberapa yang pasti ditanyakan. Ini hanya sebagian garis besarnya saja ya. First name, last name, nama depan kalian, nama belakang kalian, username Gmail, password, confirm password. Di dalam Gmail itu tidak menggunakan signature, tapi password untuk keamanan Anda. Mungkin kalau sudah mendaftar seperti ini, bisa ditanyakan lebih jauh lagi oleh tergantung aplikasi tersebut. Seperti kita masuk ke Gmail contohnya. Untuk mengatasi atau gimana ya, untuk menjaga lebih privasi Anda, perusahaan biasanya menawarkan isian yang lebih lengkap seperti keluarga atau bahkan tanggal lahir. Itu ada yang dimasukkan untuk melindungi privasi Anda. Dan misalnya hobi kalian, kemudian favorit food, makanan kalian, supaya orang lain tidak bisa membuka sembarangan akun kalian. Oke, barangkali untuk formulir segini saja. Any question for me boleh di komen di Google Classroom ya. Untuk pertanyaan. Kalian bisa memahami lebih dalam lagi tentang formulir di Google ya. Bisa kalian searching-searching untuk mengetahui lebih lanjut tentang filling form. Okay? You understand? Okay, that's it. That's all for me. Hanya segitu untuk materi sekarang. Barangkali nanti saya akan kasih tugas untuk tes pengetahuan kalian sampai mana. Dan saya harap juga kalian menonton video ini untuk menambah wawasan kalian supaya kalian tidak terjebak dalam mengisi formulir ya. Okay, thank you for everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.